Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Apa kabarnya? Saya percaya kita telah mempersiapkan diri untuk bersama-sama melalui saat teduh, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga menaikkan syafaat kita. Mari kita mengambil saat teduh. Lalu kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di saat ini, karena Engkau memberi lagi kami kesempatan untuk mengalami saat teduh, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan menaikkan syafaat kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan, juga dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Yeremia pasal 2 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan menghayati firman Tuhan ini dalam satu tema, menghargai kasih Allah. Saudara, sebenarnya setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus seharusnya menghargai karya Allah yang luar biasa itu. Kalau saja Allah tidak peduli dengan manusia, tentu Allah tidak akan mengaruniakan kepada kita putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang dikorbankan di atas kayu salib demi menyelamatkan manusia. Siapa sih kita ini? Bukankah hanya debu dan tanah yang diinjak orang?
dan tidak ada harganya, tetapi oleh karena keajaiban dan kebesaran kasih Allah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Oleh karena itu seharusnya kita sudah menjadi Kristen yang dewasa, yang tahu diri dan bisa menghargai kasih dan korban Kristus. Kita melihat ada beberapa hal yang harus dipunyai oleh setiap kita yang bisa menghargai kasih Tuhan. Antara lain, harus punya iman yang teguh dan tidak gampang keluar dari keyakinan imannya. Terlebih tidak gampang menjual imannya hanya untuk sesuatu yang sementara. Meskipun yang sementara itu kelihatannya indah menurut pandangan jasmani. Demikian juga bagi yang menghargai kasih Tuhan. Orang yang demikian pasti selalu siap dibentuk Tuhan, supaya hidupnya selalu layak di hadapan Tuhan. Sebab tanpa pembentukan atau ujian, pasti kita tidak bisa tahu apakah iman kita iman jerami atau iman batu karang Yesus. Dan ada pula yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita selalu memanfaatkan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Sebab, terus terang saja, tidak banyak orang yang mau melayani Tuhan dengan bermacam-macam alasan. Padahal, Tuhan sudah berbuat terlalu banyak buat kita. Lalu apa balasan kita? Jika terhadap orang tua yang telah melahirkan kita di dunia ini, kita berusaha untuk membalas budi dan menyenangkan mereka sebagai wujud terima kasih. Bukankah Tuhan sebagai Bapa kita bukan saja memelihara kita, melainkan juga menyelamatkan kita dan menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara, sungguh teramat perlu kita menyadari bahwa dengan apapun yang ada pada kita, tidak bisa kita membalas kasih Tuhan kepada kita. Karena itu, layanilah Dia dengan tulus dan menyenangkan hati Tuhan. Pasti Dia akan berkenan akan apa yang kita persembahkan kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersama kita menaikkan syafaat kita dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu, memberi kami kekuatan, mengoreksi kami, menegur kami, untuk mampu berkomitmen melayani, memberikan diri kami, bahkan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, jikalau di dalam kehidupan ini kami lalai, dan seringkali kami lupa, bahkan dengan sengaja kami melalaikan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Peliharakan kami selanjutnya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan baik di tengah keluarga, juga di dalam kami mengangkat tugas tanggung jawab kami, untuk tetap mengandalkan Tuhan dan bukan diri kami, apalagi yang sifatnya jasmani di tengah kehidupan ini. Kami berdoa Engkau memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sedang sakit, yang sedang bergumul karena berbagai persoalan hidup, kiranya tetap dikuatkan. Anak-anak di dalam pendidikan,
di dalam masa muda pertumbuhan, dan di dalam berbagai hal kiranya juga tetap dipeliharakan oleh Tuhan. Berkati kami di tengah masyarakat dan bangsa, terkhusus di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19. Kami sungguh percaya bahwa oleh kuasa Tuhan dan dalam ketaatan kami mengikuti berbagai-bagai aturan yang telah ditetapkan, maka penyebaran virus corona ini bisa diputuskan. Karena itu berkati pula pemerintah kami, seluruh aparat keamanan negara, petugas medis, dokter, perawat, dan para medis lainnya. Berkati kami selaku anak bangsa untuk tetap bertanggung jawab, hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan, melayani Tuhan di tengah masyarakat dan bangsa, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Lindungi dan lingkupi kami sepanjang hari ini. Mungkinkan apa yang akan kami lakukan dan yang sedang kami pikirkan sekarang berkenan bagi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan untuk salah dan dosa kami. Berkenan Tuhan mendengarkan doa kami, sebab kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian acara saat teduh kita, ibadah kita untuk pagi ini. Selamat menjalani aktivitas untuk hari ini. Bahkan kiranya Tuhan memberkati dan salam sehat untuk kita sekalian.